Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi pembahasan berikutnya ya Bu. Tadi yang sudah berhasil submit atau upload ini ada sekitar 15 atau 16 orang atau 15-16 atau 16 artikel. Semuanya di sini sudah saya kasih pesan preview per previewnya. Itu tadi ada Bapak yang menanyakan bahwasanya ada email masuk. Itu dipastikan semua yang sudah berhasil submit itu mendapatkan emailnya Bapak Ibu. Itu adalah pesan bahwasanya artikel Bapak Ibu sudah dilakukan proses pre-review. Untuk itu salah satu notifikasinya. Jadi langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu dapat melihat apa hasil dari pre-review tersebut. Nanti setelah dilihat baru dapat dilakukan apa langkah selanjutnya yang akan Bapak Ibu lakukan. Seperti ini bunyi email yang diterima oleh Bapak Ibu tadi. Untuk melihat hasil pre-reviewnya, Bapak Ibu boleh langsung mengklik link ini saja nggak apa-apa. Boleh langsung diklik. Nanti itu akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard dari akun Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu belum login, itu biasanya ketika diklik link itu dimintakan untuk melakukan login. Silahkan Bapak Ibu melakukan login. Silakan Bapak Ibu dilihat emailnya sudah ada atau belum email yang masuk. Seperti ini emailnya. Itu silakan langsung saja diklik linknya. Sudah sampai di halaman dashboard Bapak Ibu semuanya? Silakan dilihat emailnya, langsung saja diklik linknya. Atau bisa juga dengan cara manual, yaitu Bapak Ibu login seperti tadi dan kemudian masuk ke bagian dashboard Bapak Ibu. Selanjutnya diklik tombol submission-nya Bapak Ibu. Submission-nya itu akan keluar artikel pilihan seperti tadi, artikel yang Bapak Ibu upload tadi. Selanjutnya diklik saja segitiga ini, itu akan keluar pop-up-nya Bapak Ibu. Setelah keluar pop-up-nya silakan diklik view submission. Sama, dia akan diarahkan ke halaman ini juga. Sudah sampai di sini semuanya Bapak Ibu. Sabar Pak. Iya. Untuk Muhammad Ridho, Bapak Muhammad Ridho,
Jika emailnya belum masuk, Bapak coba login aja secara manual seperti tadi, langsung saja login di halaman login ini. Silakan Bapak login di sini. Setelah Bapak login, silakan langsung Bapak klik segitiga yang berwarna hijau biru ini, Bapak. Di sini ada tombol view submission-nya. Silakan diklik tombol view submission-nya, Bapak. Silakan Bapak Ibu dicoba ya. Usahakan sampai pada tahap free review ini ya. Di sini di free review ini nanti Bapak Ibu bisa klik free review, nanti baru akan keluar komentarnya gitu ya. Jadi ada tahapannya juga di sini sebenarnya yang harus kita lakukan gitu. Kalau ada yang terkendala silakan disampaikan. Kalau yang belum masuk ke email ininya, pre-review-nya, mungkin login saja langsung di Javid, ya, secara otomatis nanti akan kelihatan juga. Kadang-kadang email itu karena masih proses, jadi belum sampai ke email Bapak Ibu gitu. Tapi kalau kita login secara otomatis itu sudah ada di akun Bapak Ibu masing-masing gitu. Kirim ke aku keluarga linknya bukaan juga. Kalian pada sekolah turun aku udah dong. Itu manga, aku ke sekolah. Orang jam 2 sampai. Indah, tadi manga. Oh, tadi. Tadi ke sekolah tuh maupun data-data. Sudah sampai di sini semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Yang lain? Udah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jika sudah semuanya di bagian pre-review discussion ini, itu ada salah satu pesan yang mana judulnya itu pre-review. Ada semuanya Bapak Ibu? Ada, Pak. Nah, itu silakan diklik. Itu akan tampil nanti pop-up-nya. Di sana terdapat informasinya bahwasanya ini sudah dilakukan proses review dengan pesan silakan diperbaiki sesuai dengan saran berikut, atau apa pesan yang terdapat di sana ini tergantung dari hasil cross check oleh editor jurnal terhadap artikel yang Bapak Ibu submit tadi. Terus di bawahnya itu dilampirkan satu file pre-review-nya. Silakan Bapak Ibu klik saja filenya tersebut. Itu ketika Bapak Ibu klik, itu akan otomatis terdownload filenya Bapak Ibu. Jika sudah terdownload, silakan Bapak Ibu buka saja filenya. Itu akan ada pesan-pesan reviewnya. Contohnya seperti ini, ada komen-komennya. Misalnya seperti abstraknya minimal 250 kata, atau key-nya harus ada 6 kata kunci, dan pesan-pesan ini sesuai dengan artikel dari Bapak Ibu masing-masing.
atau seperti judul gambarnya letakkan di bawah gambar seperti itu. Sudah bisa di-download semuanya filenya Bapak Ibu? Saya sudah, Pak. Oke, Bu. Ini sebagai sampel saja, semua file yang saya kirimkan itu tadi sama filenya, Bu. Ada isi komennya, semua seperti ini filenya. Semua sama seperti ini. Tetapi ketika nanti itu adalah artikel Bapak Ibu yang mau dipublish, ini akan sesuai dengan artikel yang Bapak Ibu upload tadi. Tetapi ada komen-komennya seperti ini. Setelah berhasil di-download seperti ini, silakan Bapak Ibu perbaiki lagi artikelnya berdasarkan komen-komen yang ada di sini. Apa komennya yang ada di sini? Silakan Ibu perbaiki, Bapak Ibu perbaiki, sesuaikan dengan komen-komen apa yang ada di sini. Jika sudah selesai diperbaiki, itu file tersebut harus diupload lagi ke dalam jurnal ini. Bagaimana cara nguploadnya? Cara nguploadnya cukup hanya melalui dari add message ini. Tidak perlu Bapak Ibu melakukan submit dari awal seperti tadi, cukup melalui dari sini saja. Silakan Bapak Ibu klik tombol add message-nya. Itu akan tampil pop up seperti ini. Di sini ada judul pesannya, dan di sini Bapak Ibu nanti di attach file ini Bapak Ibu upload lagi file yang terbaru yang sudah Bapak Ibu perbaiki. Silakan bisa langsung dicoba Bapak Ibu upload lagi filenya. Kalau pesannya silakan juga Bapak Ibu isi. Contohnya seperti ini pesannya. Pesan ini opsional. Bisa bebas apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di dalam pesan ini. Selanjutnya untuk upload filenya, silakan Bapak Ibu tinggal klik saja upload filenya. Sudah sampai di sini semuanya Bapak Ibu? Untuk upload ini sama seperti yang tadi upload yang pertama. Silakan ini dipilih artikel komponennya, itu dipilih artikel tag. Di sini silakan diupload filenya, diklik tombolnya, nanti dicari di mana file yang terbaru yang sudah Bapak Ibu revisi atau Bapak Ibu perbaiki. Silakan Bapak Ibu klik saja tombol upload file ini, nanti dipilih artikel mana yang sudah Bapak Ibu perbaiki, nah itu yang Bapak Ibu upload lagi. Sama seperti tadi mengupload filenya Bapak Ibu. Jika sudah terupload itu akan muncul atau tampil nama filenya di sini dan ada centang berwarna hijau. Sudah sampai di sini semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Selanjutnya silakan diklik continue saja. Kemudian ini kita diminta untuk melakukan review detailnya. Ini sama seperti yang tadi, pastikan nama yang tampil di sini sama dengan nama file yang akan Bapak Ibu upload atau nama file yang sudah Bapak Ibu lakukan revisi. Jika sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik continue. Itu akan masuk ke tahap 3 yaitu confirm. Silakan Bapak Ibu klik complete. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik complete, file yang Bapak Ibu upload tadi itu akan terlihat di tag file ini. Akan terlihat dengan nama sesuai dengan nama file yang Bapak Ibu upload tadi. Jika sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengklik OK saja lagi. Itu akan langsung diarahkan ke tampilan awal tadi seperti ini. Untuk melihat apakah hasil tadi sudah benar terupload atau belum, Bapak Ibu bisa mengklik lagi yang pre-review ini. Silakan saja Bapak Ibu klik. Di sini sudah menjadi 2 file. Ini yang pertama tadi, yang hasil pre-reviewnya ini adalah hasil perbaikan dari pre-review yang Bapak Ibu lakukan tadi. Setelah sampai di proses ini, Bapak Ibu tinggal menunggu lagi apa komentar editor atau bagaimana keputusan dari editor nantinya. Ketika file ini sudah sesuai dengan format yang diminta oleh jurnal tersebut, biasanya artikel Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan proses review. Untuk mengetahui proses sudah masuk ke proses review atau belum, itu biasanya ketika artikel sudah masuk ke proses review, kita akan menerima email lagi Bapak Ibu dengan pesan artikel dilakukan review atau review. Tetapi kalau yang tadi emailnya yaitu dengan pesan pre-review, tapi yang ini emailnya adalah dengan pesan review status artikelnya nanti. Pak, mohon nanya dikit Pak. Ya Pak? Ya, ketika saya tekan OK di bagian, kan sudah saya masukkan yang perbaikannya itu. Ya. Kemudian sampai di confirm, kemudian kan di bagian bawahnya OK. Iya. Kemudian muncul di message-nya, silakan diperbaiki sesuai lampiran. Kemudian ada JPEG, kemudian ada error account processing this form. Discussion mistake is required. Maksudnya Pak? Itu ketika Bapak mau menginput, mengupload kembali file yang sudah Bapak perbaiki. Iya. Mungkin boleh di-share atau di-screenshot errornya, dikirim ke WA grup Pak. Oke, baik, Pak. Udah saya kirim ke WA grup Pak. Oke Pak. Berarti tadi memang udah dipastikan mistake ini sudah diisi tadi Pak ya? Yang di sini? Berarti di situ salahnya ya Pak ya. Saya tidak ngisi message. Karena ini wajib diisi nih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ada yang lain Bapak Ibu yang memiliki kendala, silakan disampaikan Pak. Oke. Sudah bisa Pak? Ini seperti Bapak Nanda. Bapak Nanda sudah berhasil melakukan upload kembali file artikel yang sudah Bapak perbaiki.
ini lagi siap sakit. Lah, ini lah sampai ini. Tanda di situ tinggal sertifikat ini Ada kendala dalam mengupload file revisiannya Bapak Ibu? Jika ada, sampaikan saja Bapak Ibu. kalau saya banget. Mana sini berarti? Oi. Pean dulu. Ya. Sudah berhasil semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, jika Bapak Ibu sudah berhasil semuanya untuk mengupload file pre-review tadi yang seperti ini, itu langkah selanjutnya Bapak Ibu hanya menunggu lagi bagaimana keputusan editor. Apakah artikel Bapak Ibu dilakukan pre-review untuk yang kedua kalinya, atau artikel tersebut akan dikirim langsung ke proses review. Itu nanti ketika artikel Bapak Ibu langsung dikirim ke proses review, itu akan ada email masuk lagi ke Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu bisa melihat artikelnya secara manual apakah sudah sampai mana perkembangan artikel Bapak Ibu. Dengan cara sama seperti tadi, login lagi dan masuk ke dashboardnya. Tinggal Bapak Ibu pilih ke menu submission-nya, itu di sini untuk melihat status dari artikel Bapak Ibu. Kalau yang tadi statusnya baru submission, ketika artikel Bapak Ibu sudah diterima dan selesai dilakukan proses pre-review, maka status di sini akan menjadi review. Ketika status ini menjadi review, Bapak Ibu harus menunggu artikel Bapak Ibu diperiksa atau selesai diperiksa oleh reviewer dari jurnal tersebut. Ini saya akan lakukan review semuanya untuk semua artikel Bapak Ibu sebentar.
yang punya kebun dia masih langsung. Dalam apa ini? Kaosnya? Ikan di kolamnya itu. Oh, banyak apanya ya? Tadi pagi kan anak pada wala to. Kan malera makan. Kagak enak gitu ada. Kita minuman apa? Berarti Bapak Ibu nanti silakan diperhatikan status-status yang ada di akun Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada statusnya dikirim ke editor ya. Ada statusnya ada di reviewer ya. Maka status-status seperti ini nanti diperhatikan ya, sehingga nanti dalam proses di jurnal sendiri ya itu akan memudahkan Bapak Ibu ya, apa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Nanti misalnya ada kalau di review tadi Bapak Ibu nanti disuruh memperbaiki. Nah, nanti kalau di reviewer ya juga akan ada komentar, nanti Bapak Ibu juga disuruh untuk perbaikan juga ya. Nah, biasanya perbaikan-perbaikan ini harus kita upload lagi di akun kita, sehingga nanti data kita itu metadata kita tetap ada di yang sudah kita upload tadi gitu ya. Sudah Pak Firdaus? Sudah Pak. Dengan judul media animasi digital berbasis host. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Sekarang sudah sampai di tahap apa Pak Firdaus apanya? Statusnya? Statusnya sekarang sudah selesai melakukan pre-review, jadi status artikel itu akan menjadi review, Pak. Review, oke. Berarti sudah masuk ke reviewer ya? Iya. Oke, Bapak Ibu silakan di cross check di dalam ini, di dalam akun masing-masing ya. Akun itu tadi yang awalnya baru submission itu sudah berubah. Sekarang menjadi review. Jadi review ya. Oke, coba dicek Bapak Ibu. Kalau ada yang belum nanti kita cross check gitu. Silakan Bapak Ibu cek masing-masing akun Bapak Ibu ya. Artikel dengan judul itu apakah sudah review statusnya.
Ini Bapak Ibu silakan dicek status artikelnya. Sudah semua artikel yang masuk tadi sudah saya kirim artikelnya itu ke proses review. Pastikan status artikel Bapak Ibu di sini sudah di review statusnya. Ada yang belum silakan disampaikan. Ketika artikel Bapak Ibu sudah dalam status review ini, Bapak Ibu masih harus menunggu proses yang mana reviewer dari jurnal tersebut untuk melakukan memperbaiki, memeriksa artikel Bapak Ibu di mana yang kurang atau di mana yang salah. Nah, untuk melihat record dari review tersebut, di sini akan ada tampil review discussion-nya Bapak Ibu. Ketika artikel Bapak Ibu nanti sudah diperbaiki, sudah dilakukan review dari reviewer, di sini akan ada review discussion-nya. Apa keputusan dari reviewer tersebut atau apa saran-saran yang diminta oleh review tersebut. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika artikel Bapak Ibu itu sudah dilakukan proses review oleh reviewer, di bagian review ini itu akan ada notification Bapak Ibu. Notification ini merupakan pesan yang disampaikan oleh reviewer dari jurnal tersebut. Untuk melihat isi pesannya atau apa yang harus Bapak Ibu lakukan, silakan nanti Bapak Ibu bisa mendownload filenya di reviews attachment ini. Ini belum semuanya dari Bapak Ibu sudah ada file reviewers attachment-nya.
Ini contoh artikel dari Bapak Ibu yang sudah ada hasil reviewnya. Bapak Ibu bisa memilih menu submission, nantinya di sana ada menu review. Di sini akan tampil notifikasi dan di sini juga ada file attachment-nya. Ketika Bapak Ibu mengklik dari notifikasi itu akan sama isinya dengan email yang Bapak Ibu dapat. Our request is to submit for review. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu mengklik hasil dari review ini sama seperti hasil yang Bapak Ibu lakukan pada proses pre-review tadi. Dan untuk melakukan perbaikan atau revisi file dari sini, Bapak Ibu cukup mengupload file tersebut di bagian revision. Di akun Bapak Ibu itu ada di bawah reviewer attachment-nya itu ada revision nantinya ketika artikel Bapak Ibu sudah dilakukan proses review. Silakan Bapak Ibu upload saja filenya. Nanti itu akan sama seperti yang tadi sistem penguploadan filenya. Artikel komponennya, artikel tag, upload filenya, continue. Nanti setelah itu diverifikasi apakah sudah benar filenya atau belum. Setelah itu dilakukan diklik complete-nya menandakan bahwasanya file itu selesai. Ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan upload-nya itu, nanti di bagian revision-nya ini terdapat bahwasanya file yang Bapak Ibu upload pada saat proses review tadi. Mungkin di sini baru ada beberapa user yang sudah saya kirim hasil review-nya ini. Silakan boleh dicoba yang sudah mendapatkan pesan review-nya. Udah pada jas kok, main kok. Oh, Oke, untuk Bu Jirnawati masih ditunggu ya, karena reviewernya belum ditetapkan ya. oke Pak.
Mungkin yang pertama ini mengenai bagi ilmunya. Di sini mungkin saya tidak akan membahas lagi karena ini sudah dibahas ya. Hasil dari karena berarti pada pertemuan kita sebelumnya. Saya akan langsung saja membahas yaitu perkenalan berikut dan bagaimana cara Bapak Ibu dalam mengirim. Halo Pak Iwan. Itu merupakan kewajiban di dalam lokasi. Tapi di dalam itu merupakan yang lebih larat. Ya, adapun fokus wadah yang bisa dibagikan atau bidang ilmu yang bisa dibagikan di dapur yang pertama yaitu pendidikan. Satu bidang di antara bidang ini. Berarti sudah hampir semua ya. Coba lihat Bapak Ibu statusnya. Sudah hampir semua itu statusnya sudah di review ya. Artinya proses review nanti itu nanti Bapak Ibu di status Bapak Ibu sudah di review semua ya. Sehingga kalau sudah di review nanti Bapak Ibu harus ada yang misalnya ada komentar harus diperbaiki. Nanti Bapak Ibu perbaiki lagi ya. Karena sudah selesai di bagian reviewer misalnya ya. Oke, kita tunggu beberapa orang lagi nih yang masih dikerjakan untuk proses reviewnya. Oke, punya Bu Yuslena dengan Bu Resmona ya, yang belum ya. Yuslena.
Oke Bapak Ibu, silakan diperiksa atau dicek kembali yang di artikel Bapak Ibu ini semuanya sudah saya lakukan proses review. Boleh melalui email atau boleh langsung melalui akun ini. Jika Bapak Ibu langsung melalui akun, silakan saja Bapak Ibu klik segitiga ini, segitiga yang background berwarna biru ini. Nanti Bapak Ibu silakan langsung klik view submission saja. Setelah Bapak Ibu klik view submission itu, dia akan otomatis ke halaman review seperti ini. Itu semuanya dari Bapak Ibu sudah ada di bagian review discussion. Itu sudah ada file menu review seperti ini. Ada Bapak Ibu menu review seperti ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Jika ada, silakan diklik saja menu tersebut. Di sana terdapat pesan lagi apa yang harus Bapak Ibu lakukan atau saran-saran yang diberikan oleh reviewer terhadap artikel dari Bapak Ibu. Dan di bawah ini adalah filenya. Bapak Ibu download lagi filenya sama seperti saat Bapak Ibu mendownload file pre-review. Tinggal Bapak Ibu klik saja file ini, itu akan otomatis langsung terdownload dia. Nah, Bapak Ibu periksa apa isi filenya. Nanti di sini ada juga keterangan-keterangan sama seperti proses pre-review tadi. Silakan Bapak Ibu perbaiki lagi artikelnya. Sudah berhasil Bapak Ibu sampai mendownload hasil reviewnya seperti ini semuanya? Sudah. Oke, jika sudah, nanti Bapak Ibu tinggal perbaiki lagi artikelnya. Jika sudah diperbaiki, untuk mengupload file revisian dari artikel tersebut, kalau tadi kita menggunakan admin check yang di sini, tetapi yang di sini kalau pada saat review itu tidak boleh menggunakan admin check yang di sana, Bu. Bapak, kita harus menggunakan upload file di bagian revision. Cara menguploadnya, silakan Bapak Ibu upload saja, klik saja upload file yang di sini. Itu akan langsung menampilkan pop-up seperti ini. Upload file, pop-up. Nah, ini sama, tinggal dipilih artikel tag-nya saja. Bapak Ibu pilih lagi, buka foldernya, pilih file mana yang sudah Bapak Ibu revisi tadi atau yang sudah Bapak Ibu perbaiki. Silakan Bapak Ibu upload kembali. Ini tinggal di continue saja, ini di continue, dan ini di completekan saja. Ketika sudah berhasil di bagian revision ini tadi kan kosong, sekarang sudah ada isinya, yaitu isi file revisian dari hasil review yang sudah Ibu perbaiki atau Bapak perbaiki. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak, Bu. Pak Firdaus, Ya, Bu. ini kan hasil revisi itu sudah di download, sudah diperbaiki, simpan. Ya, ya. Ketika dimasukkan ke upload revisionnya itu nggak ada. Gimana caranya itu? Menu upload revision ini nggak ada, Bu? Iya, Pak. Coba Ibu refresh saja, tekan F5, itu seharusnya ada menunya itu, Bu. Sudah di-refresh, nggak ada, Pak. Sama Pak, juga nggak ada, udah di-refresh juga. Iya, Oke, menu sebentar, Bu. revisionnya itu nggak ada. Menu Ya, sebentar, Bu. revisionsnya yang nggak ada.
Oke, silakan Bapak Ibu refresh lagi dan dilihat apakah sudah ada menu revisionnya. Udah Pak Firdaus sudah muncul. Oke, silakan dilakukan upload filenya dengan cara klik saja upload file di bagian kanan itu, diklik saja, sama seperti tadi untuk menguploadnya. Langsung artikel komponennya, dipilih artikel tag, nanti dipilih filenya, sama seperti awal tadi menguploadnya Bapak Ibu. Upload file, artikel komponennya, artikel tag, di sini klik tombolnya. Setelah berhasil seperti ini, continue. Di sini diperiksa lagi apakah filenya sudah benar itu yang diupload. Selanjutnya continue dan complete. Setelah Bapak Ibu berhasil mengupload file seperti ini dan ini sudah tampil di dalam file revision, Bapak Ibu tinggal menunggu bagaimana keputusan dari editor jurnal terhadap artikel Bapak Ibu. Apakah akan dilakukan revisi 1 kali lagi atau akan langsung dikirim ke proses copy editing atau yang namanya akan dimasukkan dalam list antrian untuk dilakukan publish. Ini hanya menunggu ketika akan dilakukan revisi lagi, itu akan sama caranya seperti tadi. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak, Ya. Mau bertanya, untuk apakah di sini ada batasan berapa kali kita bisa merevisinya, Pak? Kalau untuk berapa kali bisa merevisinya itu tergantung nanti permintaan dari editor atau reviewernya Bapak Ibu. Ketika artikel Bapak Ibu dinilai sudah layak untuk dipublikasikan, biasanya itu cukup dengan 1 kali revisi saja. Tetapi kalau masih ada juga yang kurang, itu akan diminta melakukan revisi kedua atau ketiga nanti. Biasanya kalau dari review itu maksimal paling banyak 2 atau 3 kali review Pak Ibu. Oke, Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah bisa semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, jika sudah dilakukan revisi tersebut, kita hanya akan menunggu, kita sebagai autor atau penulis itu hanya menunggu bagaimana keputusan terhadap artikel kita berikutnya.
ketika artikel kita itu sudah bisa dilakukan publish atau sudah diterima untuk dilakukan proses publikasi di jurnal tersebut, kita akan menerima email baru lagi dengan pesan status artikel kita itu yang tadinya yang pertama sekali itu submission, dia akan berubah menjadi review, dan ketika artikel kita selesai dilakukan review, itu artikelnya dengan status nanti copy editing Bapak Ibu. Ketika artikel kita sudah dengan status copy editing, berarti tugas dari Bapak Ibu sebagai autor dalam penulisan KTI itu sudah selesai. Kita hanya tinggal menunggu proses artikel kita akan dilakukan publikasi. Mungkin boleh dilihat status artikel dari Bapak Ibu semuanya. Itu semuanya sudah dalam status copy editing. Silakan Bapak Ibu cek file artikel Bapak Ibu, statusnya sudah copy editing itu seharusnya. Seperti ini statusnya Bapak Ibu, sudah copy editing. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Ada yang masih bingung atau masih ragu di mana bagian mananya, silakan saja disampaikan Pak Bu. Maaf Pak, Ya Bu. ini kan prosesnya lumayan panjang ya Pak. Iya. Sampai ke upload sampai selesai. Iya. Dan kami mungkin saya sendiri baru mulai belajar menulis juga. Takutnya nanti untuk waktu yang lama ini langkah-langkahnya kan takut kelupaan gitu Pak. Apakah nanti ada dibuatkan buku panduan atau semacam disediakan panduan langkah-langkah yang seperti ini Pak? Ada Pak Bu. Nanti slide presentasi saya ini nanti di-share melalui Pak Asrul nanti. Di sini sudah lengkap semuanya step by step-nya Pak Bu. Nanti video webinar kita ini juga akan di-share juga oleh Pak Asrul nanti Pak Bu. Baik, yang lain Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu ya. Jadi nanti video ini akan ini kan sudah kita rekam ini ya. Kalau video tadi pagi sudah kita upload juga dan sudah bisa Bapak Ibu download. Nanti video ini insya Allah nanti selesai ini setelah kita upload juga, dan materinya juga nanti akan kita share juga Bapak Ibu. Yang penting kan sekarang prosesnya tadi mulai dari submission Bapak Ibu sudah memasukkan, terus sampai ke pre-review ya, sudah masuk ke reviewer, sudah selesai dari reviewer nanti masuk ke copy editing lagi ya. Nah, ini menunggu tahap-tahapan seperti ini biasanya status Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lihat gitu ya. Kalau copy editing ini ngapain gitu ya. Kalau reviewer tadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, mungkin dipahami aja itu dulu. Nah, step by step-nya nanti kan sudah ada di slide-nya nanti Pak Firdaus, itu nanti akan kita share juga. Setelah kegiatan ini akan kita share, nanti Bapak Ibu juga bisa ngulang-ngulang di rumah gitu. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, kalau tidak kita lanjutkan. Oke, nampaknya nggak ada Pak Firdaus. Silakan dilanjut ke step berikutnya. Oke. Setelah sampai di dalam proses copy editing dalam Bapak Ibu melakukan publikasi atau pengiriman artikel, ini adalah proses terakhir kita sebagai autor yang kita kerjakan.
Setelah sampai dengan status copy editing ini, kita tidak akan melakukan proses apapun lagi. Kita hanya menunggu waktu atau periode jurnal tersebut dalam menerbitkan artikelnya atau dalam mempublikasikan artikelnya. Biasanya dalam satu jurnal itu bervariasi mereka melakukan publikasi. Ada yang 2 kali 1 tahun, ada yang 3 kali 1 tahun, ada yang 4 kali 1 tahun, bahkan ada yang 2 bulan 1 kali. Jadi 1 tahun dia 6 kali publish. Itu tergantung. Kalau di Javid sendiri kita 1 tahun yaitu 3 kali pada bulan Februari, bulan Juni, dan di bulan Oktober. Sedangkan artikel ini untuk membuktikan bahwasanya artikel Bapak Ibu sudah sampai di copy editing dan misalnya artikel tersebut akan digunakan untuk pelaporan penelitian atau pelaporan apa yang ada hal yang diperlukan dengan syarat kita sudah melakukan publikasi. Kita sedangkan jurnal tersebut belum melakukan publikasi karena masih menunggu periode bulan publikasi berikutnya. Di sini kami menyediakan yang namanya LOA, yaitu Letter of Acceptance. Yang ini yang mana fungsinya adalah untuk membuktikan bahwasanya memang benar artikel Bapak Ibu sudah diterima di jurnal kami atau di Javid dan akan dipublikasikan pada periode publikasi berikutnya. Ini bisa Bapak Ibu urus nantinya kalau memang membutuhkan ini. Bagaimana cara mengurusnya? Cara mengurusnya cukup simpel dan cukup gampang Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan upload artikel dan artikel Bapak Ibu sudah dengan status copy editing seperti tadi, Bapak Ibu silakan buka halaman Javidnya itu, halaman home Javid. Di bagian about-nya itu di paling bawah ada permohonan LOA. Silakan Bapak Ibu klik saja permohonan LOA tersebut, nanti akan diarahkan ke Google Form Bapak Ibu. Akan diarahkan ke Google Form. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menginputkan beberapa data. Yang pertama artikel number. Apa itu artikel number? Artikel number itu Bapak Ibu dapatkan dari sini. Contohnya di sini saya memiliki satu publikasi yang sudah statusnya copy editing. Artikel numbernya yang 62 ini Bapak Ibu. Artikel numbernya yang 62 ini silakan Bapak Ibu inputkan artikel numbernya di sini. Artikel title ini judul artikel Bapak Ibu. Al author ini Bapak Ibu masukkan semua nama dari author yang terdapat di dalam artikel Bapak Ibu. Ada 3 nama, 4 nama, atau 5 nama. Silakan dimasukkan semuanya. Selanjutnya co-author. Co-author itu adalah author yang berfungsi sebagai yang melakukan submit artikel ke dalam jurnal tersebut. Contohnya Bapak Ibu yang melakukan upload artikel tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu isi nama Bapak Ibu di sini, affiliation Bapak Ibu di sini, dan email Bapak Ibu di sini. Cukup 1 orang saja untuk co-author, affiliation-nya ini cukup untuk 1 orang saja. Ketika sudah Bapak Ibu selesai mengisi semuanya, silakan Bapak Ibu submit. Setelah Bapak Ibu submit, Bapak Ibu boleh menghubungi salah satu kontak person di sini untuk mengeluarkan LOA-nya. Nanti LOA-nya akan kami keluarkan, kami kirim melalui email atau melalui Japri WA secara langsung, itu juga boleh nantinya. Oke. Mungkin itu saja materi terakhir dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan Bapak Ibu. Jadi LOA ini fungsinya Bapak Ibu. Jadi kalau di mahasiswa itu ketika dia mau submit ke jurnal ini ya, dan dia butuh untuk kepastian apakah artikelnya nanti akan diterbitkan atau tidak, maka dia minta LOA. Jadi letter of acceptance ini dia bahasanya artikel dia diterima ya. Setelah itu nanti dia minta suratnya. Nah, nanti surat ini yang akan diajukan ke kita dan nanti suratnya itu akan kita kirimkan ke salah satu corresponding autornya ya. Nah, jadi fungsinya itu bahwasanya itu menyatakan jurnal akan menerbitkan artikelnya, tetapi
untuk periode yang kapan gitu ya. Karena sebuah jurnal itu tidak terbit setiap bulan ya. Dia ada periode terbitnya gitu. Kalau jurnal kita ini terbit setahun itu 3 kali ya. Jadi Februari, Juni dan Oktober ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bisa selesai sampai September ini PTK-nya dan artikelnya, maka bisa submit di Javid dan nanti di Oktober kita keluarkan. Tapi kalau sudah lewat dari itu, maka nanti kemungkinan akan kita publish di Februari lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau jurnal yang lainnya sudah ada juga ya, maka juga Bapak Ibu juga bisa masuk ke jurnal tersebut gitu. Jadi masing-masing jurnal itu punya wewenang untuk menerbitkannya itu kapan ya, itu ada wewenangnya. Jadi di pihak pengelola jurnal yang akan mengatur proses penerbitannya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ya, atau ada pendapat atau apa ya kita persilakan ya sebelum kita akhiri untuk kegiatan pengenalan OJS ini sampai dengan penerbitan LOE ya. Jadi cukup panjang ini ya. Materinya juga sudah cukup komplit ya, sehingga nanti ini akan memudahkan Bapak Ibu kalau memang membutuhkan LOA ya. Tapi kalau tidak menunggu proses terbit aja. Tapi kalau untuk naik pangkat itu tidak bisa menunggu LOA gitu ya. Nah, jadi kalau untuk naik pangkat itu biasanya harus terbit ya. Kapan terbitnya? Setelah terbit baru kita urus kepangkatan kita gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Bagaimana Masih. Iya, masih semangat Pak. Ya. Pak Asrul, kawan-kawan masih semangat untuk menerima materi mungkin karena. Tapi udah jalan pulang nih Bu. Iya, sudah banyak jalan pulang ini. Iya, mungkin juga karena jaringan, karena sibuk. Ya, karena ini semakin sore semakin berkurang peserta kita Bu. Iya. Ya. Nggak apa-apa, artinya untuk yang versi OJS-nya ini memang sudah selesai Bu Len ya. Ya Pak. Kalau ada pertanyaan tentang ini akan kita tampung, tapi kalau tidak kita akhiri untuk yang hari ini ya. Nanti rencana kita itu kalau nggak Senin nggak Selasa Bu ya, untuk lanjutannya. Bagaimana sebaiknya? Selasa ya. Ya. Oh, mungkin nanti kita kabari di WA saja, Pak. Ya, oke. Kami siap saja. Nah, yang penting tidak mengganggu aktivitas di sekolah Bapak Ibu, kami siap ya. Karena untuk yang berikutnya itu nanti akan kita siapkan Google Form khusus untuk mendeteksi judul-judul PTK yang sudah disiapkan, dan nanti kita akan bergerak dari situ lagi. Karena nanti akan ada template juga untuk membuat laporan PTK-nya gitu. Berarti kita umumkan dulu ya Bu ya. Kita minta input dari peserta ya. Ya. Ya nanti dikabari kapan hari berikutnya mungkin ya Pak. Ya. Mungkin Pak Iwan yang akan mengkoordinir itu nanti. Ya, oke. Pak Iwan. Pak Iwan kayaknya masih berada di saluran lain, Pak. Oh, iya. Oke, kalau tidak ada kendala ini sampai sore ini berarti sudah sampai di tahap akhir itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah LOE itu sudah habis itu ya. Nah, itu sudah akan proses terbit aja lagi itu ya. Jadi proses terbit. Tapi ini Pak, kegiatan ini nanti masih bisa diulang-ulang sama teman-teman semua kan Pak? Bisa. Kegiatan yang ini masih bisa diulang-ulang di jurnal, silakan diklik-klik saja di jurnal kita. Jadi itu terbuka, nggak akan kita blokir ya. Jadi Bapak Ibu ingin coba submit, ingin coba silakan ya. Semakin sering mencoba mungkin semakin tambah mengerti ya Pak ya. Tambah tahu. Mungkin sekali salahnya di sini, 2 kali sudah mulai kurang, 3 kali mungkin udah lancar. Ya. Oke, nggak ada masalah. Jurnal kita itu terbuka ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah ya, coba lewat HP atau bagaimana ya. Kapan saja bisa dicoba ya.
untuk latihan dulu, untuk latihan. Mudah-mudahan nanti kedepannya itu akan jadi lebih lancar gitu ya. Iya, Pak. Nanti Jadi video kalau ada juga yang ketinggalan materi sudah ada di share sama Pak Asrul Huda di YouTube ya. Dan juga di share linknya di grup WA. Kemudian untuk materi PowerPoint-nya juga sudah ada kemarin yang dikirim ya Pak ya. Iya. Yang hari Untuk ini hari juga ini, kata Pak Firdaus juga akan dikirim. Kita kirim juga sebentar. Kita kirim ke grup WA saja lah. Yang untuk hari ini sudah selesai juga kan. Pak, maaf Pak, untuk materi setelah ini itu apa Pak? Tadi jaringannya. Materi, bagaimana Bu? Untuk materi kita besok itu apa ya Pak? Oh, kita akan melanjutkan PTK-nya. PTK kemarin kan masih terputus itu, ya, karena kita ingin melihat lebih jauh hasil dari PTK itu kemana nanti akhirnya gitu ya. Jadi PTK kita itu masih terputus kemarin baru selesai sampai bab 2 ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan bab 3, bab 4, bab 5, tetapi Bapak Ibu harus memiliki judulnya lagi ya. Nanti akan saya siapkan form Google Form untuk membuat judul ya. Jadi nanti artinya judul Bapak Ibu itu sudah ready ya, sehingga pada saat kita pertemuan ke depan kita akan membahas bab 3, bab 4 dan bab 5 berdasarkan template yang saya siapkan nanti. Nanti template-nya juga akan kita share juga. Itu Bu Novi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oke, materi untuk hari ini itu sudah saya share di grup WA kita. Ya, silakan Bapak Ibu download ya. Sudah ada materinya, videonya yang untuk sore ini mungkin nanti kita tunggu proses dulu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi kita tutup. Kalau tidak masih ada Bu Leni? Rasanya sudah cukup. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Cukup Bu. Nah, cukup. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi mungkin kita tutup ya Pak. Ya. Sudah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Firdaus